Aku pernah berpikir bahwa cinta itu hanya untuk orang-orang sempurna, yang punya segalanya, wajah tampan, dompet tebal, dan kehidupan tanpa cela. Sampai hari itu tiba, ketika seorang pria berjas mahal memasuki kedai kopiku di pinggiran Jakarta, dan tatapannya membuat dunia ini terasa begitu sempit, hanya ada dia dan aku. Aku, seorang barista biasa bernama Rio, yang setiap hari mencampur espresso dengan tangan gemetar karena tagihan listrik yang menumpuk dan mimpi yang selalu tertunda. Pagi itu hujan deras mengguyur ibu kota, seperti biasa di musim penghujan. Kedai kecilku, yang kumiliki dari warisan ayah yang sudah tiada, ramai dengan pelanggan yang buru-buru mencari kehangatan. Aku berdiri di balik mesin kopi tua, menyeduh latte untuk seorang ibu muda sambil tersenyum paksa. Hidupku sederhana, bangun pagi, buka kedai, layani tamu, tutup malam, lalu tidur sendirian di kamar sempit di atas kedai. Aku tahu diriku penuh kekurangan, tubuh kurus, wajah biasa, dan rahasia yang kutanggung sejak remaja. Aku menyukai pria, di negara di mana hal itu sering jadi bahan bisik-bisik dan penghakiman. Dia datang saat kedai hampir sepi. Pintu berdering dan masuklah seorang lelaki tinggi berpakaian rapi dengan payung hitam yang masih meneteskan air. Wajahnya tegas tapi lembut, mata coklatnya seperti kopi hitam pekat yang kuseduh setiap hari. "Satu americano, panas," katanya dengan suara dalam yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Aku mengangguk, tanganku sedikit gemetar saat menuang air panas. "Namanya Arga," katanya sambil membayar lebih dari harga seharusnya. "Untuk tips," ujarnya sambil tersenyum tipis. Sejak hari itu Arga datang setiap pagi. Awalnya hanya pesan kopi, lalu mulai mengobrol. Dia bercerita tentang pekerjaannya di perusahaan besar milik keluarganya, tentang tekanan menjadi pewaris tunggal. Aku mendengarkan, tak banyak bicara tentang diriku. Bagaimana bisa? Aku hanya Rio, anak kampung yang putus kuliah karena biaya, yang menghabiskan hari dengan bau kopi dan mimpi kecil membuka cabang kedai. Tapi tatapan Arga berbeda. Dia melihatku seolah aku adalah sesuatu yang berharga. Suatu sore saat hujan kembali turun, kedai kosong. Arga duduk di pojok biasanya, memandangku lama. "Rio, kamu pernah merasa kesepian di tengah keramaian?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam, menyeka gelas. "Setiap hari," jawabku pelan. Saat itulah dia mendekat, tangannya menyentuh punggung tanganku. Listrik menyambar tubuhku. "Aku juga," bisiknya. "Tapi sejak bertemu kamu, rasanya berbeda." Malam itu, kami berbicara panjang. Aku ceritakan rahasiaku, dengan suara gemetar takut dia pergi. Tapi Arga hanya memelukku pelan di balik tirai kedai yang tertutup. "Aku tak peduli apa kata orang, Rio. Aku memilihmu." Kata-katanya seperti mimpi, tapi aku tahu ini baru awal. Di luar sana, dunia Indonesia yang keras menunggu, dengan keluarganya yang konservatif dan masyarakat yang sering menjudi. Tapi saat itu, di pelukannya, aku merasa utuh untuk pertama kalinya. Hari-hari berikutnya seperti dongeng. Arga mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, ke tempat-tempat sederhana seperti taman kota atau warung makan pinggir jalan. Dia tak pernah malu memegang tanganku saat sepi, meski aku selalu was-was. "Kita harus hati-hati," kataku suatu kali. Dia mengangguk, tapi matanya penuh tekad. "Aku akan melindungimu." Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Suatu hari, seorang wanita cantik masuk ke kedai, mencari Arga. Dia adalah tunangannya, dipilih keluarga sejak kecil. Aku mendengar percakapan mereka dari balik dapur, jantungku seperti dihancurkan. Arga menolak, tapi suaranya tegas. "Aku sudah punya yang kucintai." Wanita itu pergi marah, dan malam itu Arga datang lagi, wajahnya pucat. "Mereka tahu tentang kita, Rio." Ayahku marah besar. Aku menangis di pelukannya. "Mungkin ini salah, Arga. Kamu pewaris, aku hanya barista biasa." Dia menggeleng keras.
Kekuranganmu itulah yang membuatku jatuh cinta. Kamu tulus, Rio. Tak seperti dunia mereka yang penuh kepura-puraan. Konflik mulai muncul seperti badai yang tak terduga. Beberapa hari setelah kejadian itu, ayah Arga datang ke kedai. Seorang pria tua berwibawa dengan mobil mewah diparkir di depan. Pelanggan langsung sepi, suasana tegang. "Kamu yang membuat anakku gila?" tanyanya langsung, suaranya dingin. Aku hanya bisa menunduk, tangan memegang apron erat. "Pak, saya tidak bermaksud." Dia tertawa sinis. "Seorang barista miskin lagi pula. Laki-laki. Keluarga kami tak akan terima ini. Arga akan menikah dengan anak mitra bisnis kami. Jika kamu terus mendekatinya, kami akan hancurkan kedaimu ini." Ancaman itu seperti pisau. Malam itu aku ceritakan pada Arga. Dia marah besar, tapi aku lihat keraguan di matanya. "Aku akan lawan mereka, Rio. Percayalah." Tapi aku tahu, sebagai anak tunggal, tekanan keluarga baginya seperti gunung. Di Indonesia ini, keluarga sering jadi segalanya, apalagi dengan nilai-nilai tradisional yang kuat. Arga mulai jarang datang. Katanya sibuk rapat perusahaan. Aku paham, tapi hati ini sakit. Kedai terasa sepi tanpa dia. Suatu malam, dia muncul tiba-tiba, wajahnya lelah. "Mereka paksa aku bertunangan resmi minggu depan." Aku terdiam, air mata jatuh. "Kalau begitu, pergilah, Arga. Jangan rusak masa depanmu karena aku." Dia memelukku erat. "Tidak. Aku tak bisa tanpa kamu." Kami menghabiskan malam itu bersama, berbicara tentang mimpi kabur ke tempat lain, tapi kami tahu itu tak realistis. Pagi harinya, Arga pergi dengan janji akan kembali. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Rumor mulai menyebar di lingkungan kedai. Beberapa pelanggan tetap tak datang lagi, bisik-bisik tentang barista itu. Aku merasa terpojok, seperti binatang yang diburu. Suatu sore, sekelompok pemuda mabuk datang, menghina dengan kata-kata kasar. "Dasar penyimpang." Mereka rusak beberapa meja sebelum polisi datang. Aku duduk sendirian di tengah puing, menangis. Ini harga cintaku. Arga datang malam itu, melihat kekacauan, matanya merah. "Ini salahku. Aku akan akhiri semuanya." Dia ceritakan rencananya, meninggalkan perusahaan, hidup sederhana bersamaku. Tapi aku geleng kepala. "Kamu tak bisa buang warisan keluargamu begitu saja. Mereka butuh kamu." Kami bertengkar hebat untuk pertama kalinya. "Kamu tak percaya aku," teriaknya. "Aku percaya cintamu, tapi bukan keputusan ini," jawabku. Dia pergi marah, meninggalkanku dalam kesunyian. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar. Aku hampir putus asa, kedai sepi, tagihan menumpuk. Suatu hari, seorang teman lama datang bercerita bahwa Arga akan bertunangan besok. Hatiku hancur. Aku tutup kedai lebih awal, berjalan sendirian di bawah hujan Jakarta yang deras, seperti air mata langit. Tapi di tengah keputusasaan, Arga muncul lagi. Basah kuyup, dia berlari mendekat. "Aku batalkan semuanya, Rio. Aku keluar dari perusahaan. Aku tak percaya. Ayahmu." Dia marah, tapi aku tak peduli lagi. "Aku pilih kamu." Kami berpelukan di tengah hujan, tak peduli orang-orang memandang. Saat itu aku sadar cinta kami bukan dongeng mudah, tapi perjuangan nyata. Setelah Arga memilihku, hidup tak serta-merta indah. Ayahnya memutus hubungan, menghentikan semua dukungan keuangan. Arga kehilangan segalanya, rumah mewah, mobil, posisi di perusahaan. Kami pindah ke kamar kecil di atas kedai, hidup dari penghasilan kopiku yang pas-pasan. Tapi anehnya, kami bahagia. Pagi-pagi Arga bantu aku seduh kopi, tertawa saat tangannya belepotan susu. "Kamu menyesal?" tanyaku suatu malam saat kami berbaring berdampingan.
Dia geleng mencium keningku. Ini kebebasan sejati, Rio. Bersamamu. Tapi konflik tak berakhir. Mantan tunangannya bernama Lina tak terima. Dia datang ke kedai dengan wajah penuh amarah. Kamu merebutnya dari aku, teriaknya. Pelanggan memandang, aku hanya diam. Arga maju melindungiku. Aku yang memilih Lina. Makan aku. Lina pergi sambil menangis, tapi ancaman datang lagi. Keluarga Arga kirim orang untuk bicara dengannya, memaksa kembali. Suatu malam mereka datang memaksa Arga ikut. Aku takut, tapi Arga tegas. Aku sudah dewasa, Pak. Ini pilihan hidupku. Pertengkaran itu hebat, ayah Arga sakit hati. Kamu buang nama keluarga untuk ini. Arga menjawab tenang, cinta tak kenal nama keluarga, Pak. Rio ajarkan aku arti tulus. Perlahan masyarakat sekitar mulai bisik-bisik lagi. Ada yang mendukung diam-diam, ada yang menghina. Kami belajar sabar, saling menguatkan. Arga mulai kerja kecil, bantu teman bisnis lama. Aku lihat dia berubah dari pewaris manja jadi pria tangguh. Suatu hari, kejutan datang. Ayah Arga jatuh sakit parah. Arga dipanggil pulang. Aku ikut meski ragu. Di rumah sakit, ayahnya lemah di ranjang. Arga. Makan ayah. Kata-kata itu membuat Arga menangis. Ayah takut kehilanganmu. Aku berdiri di pojok, tak berani dekati. Tapi ayah Arga pandang aku. Kamu. Yang buat anakku bahagia. Aku mengangguk pelan. Dia tersenyum tipis. Jaga dia baik-baik. Itu awal perdamaian. Perlahan keluarga mulai terima meski tak sepenuhnya. Kami tak harap sempurna, cukup diterima apa adanya. Tapi ada pengkhianatan kecil yang menyakitkan. Seorang teman Arga lama yang iri sebarkan rumor buruk tentangku. Katanya aku hanya manfaatkan Arga untuk uang. Rumor itu sampai ke telinga keluarga, membuat keraguan kembali. Arga marah, tapi aku yang paling sakit. Kamu percaya itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Arga peluk aku. Tidak pernah. Aku tahu hatimu. Kami hadapi bersama, buktikan dengan perbuatan. Arga bantu renovasi kedai, buat jadi lebih besar. Bisnis mulai maju, pelanggan baru datang karena cerita kami yang menyebar sebagai inspirasi. Cinta kami semakin dalam, seperti akar pohon beringin yang kuat meski badai datang. Kami mulai mimpi baru, membuka kedai bersama, dengan nama yang kami pilih berdua. Arga belajar seduh kopi dari nol, tangannya yang dulu halus kini kasar karena kerja keras. Aku bangga melihatnya. Tapi tantangan baru muncul. Di masyarakat, isu masih sensitif. Ada demonstrasi kecil di depan kedai, orang-orang konservatif protes. Ini melawan agama, teriak mereka. Polisi datang, tapi kami tak mundur. Arga bicara di depan mereka, cinta kami tak ganggu siapapun. Kami hanya ingin hidup damai. Beberapa tetangga dukung kami bawa makanan saat kedai ditutup sementara. Aku sadar, di Indonesia ini ada ruang kecil untuk kami, meski sempit. Suatu malam, Arga ajak aku ke pantai Ancol. Di bawah bintang, dia berlutut. Rio, maukah kau jadi pasanganku selamanya? Meski tanpa kertas resmi, aku janji setia. Aku menangis bahagia, mengangguk. Kami berciuman di tepi laut, ombak seperti saksi bisu. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari dalam. Lina kembali dengan cerita bahwa dia hamil anak Arga dari masa lalu. Ini anakmu, Arga. Kamu tak bisa lari. Arga syok, tapi aku lihat kebenarannya nanti. Tesna buktikan itu bohong, Lina putus asa karena kehilangan. Arga marah, tapi aku yang paling terluka. Kenapa orang selalu coba pisahkan kita, tanyaku. Dia peluk aku lama. Karena mereka tak paham betapa berharganya cinta kita.
Kami semakin kuat. Kedai kami ramai jadi tempat nongkrong anak muda yang terbuka pikiran. Kami cerita pengalaman inspirasi banyak orang. Ayah Arga akhirnya datang ke kedai, minum kopi buatan Arga. "Kamu bahagia di sini?" tanyanya. Arga angguk. "Lebih dari sebelumnya, Pak. Tahun berganti, cinta kami seperti anggur semakin matang. Kami adopsi anak kucing liar, lalu bantu anak yatim di sekitar. Hidup sederhana tapi penuh makna." Arga mulai bisnis kecil sendiri, sukses pelan-pelan. Tapi badai besar datang lagi. Ayah Arga meninggal mendadak. Di pemakaman, keluarga salahkan Arga. "Karena stres gara-gara kamu," kata saudaranya. Arga hancur, menyalahkan diri. Malam-malam dia menangis di pelukanku. "Aku penyebabnya, Rio. Aku geleng." "Tidak. Ayahmu sudah makan kita. Dia pergi dengan damai. Kami dukung satu sama lain melewati duka." Arga ambil alih sebagian perusahaan lagi, tapi dengan syarat, keluarga terima hubungan kami. Perlahan mereka luluh. Di tengah itu aku sakit parah. Demam tinggi, ternyata ineksi dari kerja keras. Arga tak lepas dariku di rumah sakit. "Jangan tinggalkan aku, Rio." Suaranya penuh ketakutan. Aku sembuh, dan saat itu sadar betapa rapuhnya hidup. Kami janji saling jaga lebih baik. Kedai kami jadi simbol harapan. Banyak pasangan seperti kami datang curhat, cari dukungan. Kami dengar, beri nasihat dari pengalaman. Suatu hari, Arga ajak aku ke Bali. Di pantai Kuta, matahari terbenam, dia ulang janjinya. "Kamu kekuranganku yang sempurna." Akhirnya, kami temukan kedamaian. Keluarga Arga terima sepenuhnya, bahkan undang kami ke acara keluarga. Masyarakat sekitar hormati kami, kedai jadi ikon toleransi di Jakarta. Kami tak kaya raya lagi, tapi hati penuh. Arga bangun bisnis baru, aku kelola kedai cabang. Kami hidup bersama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Suatu pagi, seperti dulu, Arga pesan americano dariku. "Kamu masih barista biasa?" tanyanya sambil tersenyum. Aku angguk. "Tapi kamu pilih mencintaiku sepenuh hati." Dia cium aku pelan. Dan aku tak pernah menyesal. Cinta kami bukti bahwa di tengah kerasnya dunia, kasih sejati bisa menang. Meski penuh luka, pengkhianatan, dan air mata, akhirnya kami temukan rumah di hati satu sama lain. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi nyata, penuh pengampunan, pengertian, dan harapan. Di Indonesia ini, kami hanya dua insan biasa yang berani mencinta. Dan itu cukup.